Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Saya punya cerita lagi. Beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan cantik. Dia badannya langsing sekali cantik. Masuk ke kami, dia dinap masuk ke IGD. Lalu yang menarik perhatian adalah tangannya kiri kanan lengannya itu penuh goresan pisau silat sampai berdarah-darah. Lalu saya mencoba waktu itu, saya lihat statusnya dan itu adalah diagnosanya adalah bulimia nervosa. Nah pagi itu saya datang, saya mencoba bercerita dengan dia. Nah, dia orangnya tertutup, menurut mamanya dia itu jarang cerita dengan orang lain. Pagi itu saya datang lalu saya bilang ke dia, "Kak, kira-kira tangan yang tergores pisau silet itu sakit tidak?" Dia bilang sebenarnya dia tidak sakit. Ketika dia mengingat lagi kata-kata bulian itu, dia akan mengambil pisau silet lalu dia akan menggores-gores tangannya, kedua tangannya, dan dengan demikian sakit hatinya karena bulian itu berkurang dengan dia menggores tangannya. Nah ceritanya adalah waktu di SMA dulu dia itu memiliki badan yang besar, lalu dia dibully oleh teman-temannya gara-gara badannya gemuk itu. Dan sejak saat itu dia berusaha untuk mencari berbagai macam diet, tapi tidak berhasil. Lalu satu kali dia sakit, lalu dia muntah. Nah beberapa kali muntah, akhirnya dia badannya turun. Lalu dia berpikir, nah kayaknya sepertinya kalau saya mengeluarkan kembali isi makanan dalam perut saya, berarti saya punya berat badan turun. Nah sejak itu setiap kali habis dia makan, dia akan mengorek kembali makanan keluar. Nah ternyata berhasil dan badannya turun dan menjadi langsing. Namun apa yang terjadi? Dia keterusan akhirnya, karena terus ulang-ulang bertahun-tahun dia lakukan itu, akhirnya refleks itu tanpa sadar akan ulang. Jadi setiap kali dia makan begitu banyak, makanan akan keluar kembali, akan mengorek keluar, dan itu refleksnya terjadi secara refleks. Nah akhirnya dia masuk ke kami dan sejak dia masuk ke kita lalu mulai pengobatan, dan puji Tuhan akhirnya bagus, perkembangannya bagus. Lalu satu kali ada radio yang ingin mewawancarai dia dan saya menelpon, dan dia akhirnya memberikan ceritanya untuk menginspirasi orang. Nah teman-teman, seperti itulah kata-kata bulian. Kadang kita tidak berpikir bahwa apa yang keluar dari mulut kita bisa berdampak pada orang lain, bisa kematian, bisa mengalami gangguan jiwa, mengalami penurunan harga diri, banyak sekali. Ada pasien kami yang dia mengalami gangguan jiwa hanya gara-gara gurunya mengatakan hitam jelek. Nah teman-teman, saya pikir di Kupang ini kata-kata itu biasa kita ucapkan, kata-kata kasar yang kita ucapkan, namun kita tidak pernah berpikir bahwa itu bisa berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, sebelum kita mengucapkan kata-kata kita, sebaiknya kita memikirkan barangkali dampaknya. Selamat pagi.